menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri serta hidup dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya. Karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi saya dengar shalom. Ya, puji Tuhan, kalau kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini, semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Sama-sama pada pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa semua yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku.
sama-sama dari awal kita mau nyanyikan pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Amin Tuhan, dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, ya Tuhan, Yesusku, rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku
sembah Yesusku, Rajaku. Mari sembah Tuhan, naikkan syukurmu, karena Dia Allah yang baik. Dia mengasihi setiap umat-umatnya. Aku percaya Kau ada bersama kami, Yesus. Angkat suaramu, sembah Tuhan pada pagi hari ini. Ungkapkan rasa syukurmu, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Kau baik, karena Kau mengasihi kami, kami tak akan khawatir. Karena Tuhan yang menyediakan, Kau yang menyediakan bagi kami, Yesus Tuhan. Biarlah katakanlah lebih lagi sembah Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sembah, sembah, sembah. Kau yang layak disembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau Yesusku, Kaulah Raja kami Tuhan. Rasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudaraku. Kasih-Nya tercurah bagi setiap kita yang di ada tempat ini. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bukankah Dia Allah yang mengasihi setiap kita pada pagi hari ini, saudara-saudaraku? Dia Allah yang setia. Tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan setiap kita. Pada pagi hari ini mari sama-sama kita mau sepakat. Kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang menyediakan segalanya bagi setiap kita. Percaya kepada Tuhan. Jika kau percaya, mari kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Sembah Tuhan, naikkan syukurmu, karena kau percaya, kau sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Ku percaya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih sungguh kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama kami. Kami aman bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
alasan bagi setiap kami untuk tidak percaya kepadamu Tuhan. Gak ada Tuhan Yesus. Karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus. Shikaralaba kata karalaba laba. Karalaba kata karalaba laba. Shikaralaba kata karalaba kata karalaba. Shikaralaba kata karalaba kata karalaba. Kami percaya ya Tuhan. Kami mau terus percaya Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan. Karena Engkau Allah kami Tuhan Yesus. Karena apa katakan Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dia yang berjanji, Dia yang sanggup menggenapinya. Haleluya. Menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi saudara-saudaraku, dengan iman kita menyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi Tuhan, kami mau bernyanyi bersukacita karena Engkau begitu baik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau lebih lagi buat Tuhan bersama dengan saya, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari sama-sama umat menang. Dengan imanmu katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita angkat tangan kita yuk. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang bersama saya, sorakan yes. Lebih keras yes. Woo. Kita lebih dari pemenang. Dengan semangat katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ya sekali lagi yuk. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Sorakan haleluya. Woo. Kita lebih dari pemenang karena kita adalah yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk amin. Aku diberkati,
kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati Tuhan, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita semua taklah umat-umat yang diberkati Tuhan, karena Dia yang sanggup. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Saudara nyanyikan, aku diberkati. Yang keras saudaraku, dengan semangat, amin. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan bagiku. Woo! Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sungguh kami tahu Tuhan, kami aman bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dari awal sama-sama kita menyanyikan. Lingkupiku dengan sayap
bersyukur. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Tak pernah Tuhan meninggalkan kami barang satu detik pun. Karena penyertaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kami. Di saat senang, di saat susah, Tuhan selalu ada. Bahkan lebih daripada itu, ketika kami mengalami kesukaran, kesulitan, kesusahan, kasih-Mu tercurah bagi kami, Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, dalam ibadah kami pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Oh, you are welcome here. Kami menyambut Engkau, Roh Kudus, untuk bekerja bagi setiap kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, dan berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, bersama kita berkata, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan, shalom. Sebelumnya mohon izin saya untuk melepas masker ya, karena khotbah 30 menit kalau pakai masker itu seperti serasa khotbah 4 kali begitu ya. Ya, terima kasih buat teman-teman tim PAW yang sudah memimpin kita di dalam hadirat Tuhan ya. Dan saya senang saya bisa kembali di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh staf yang ada di GBI Kingdom of God ya. Terakhir saya khotbah di sini itu waktu masih ada di Grand City gitu ya. Jadi karena pandemi dan seterusnya, sehingga akhirnya kita tidak bisa bertemu, dan hari ini saya bersuka cita saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga menyampaikan salam dari orang tua kami, dari our senior pastor Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, kepada seluruh jemaat dan kepada saudara semuanya di GBI Kingdom of God ya. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu message yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya, yaitu saya berikan tema mujizat Tuhan di tengah krisis keuangan. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita semua terdampak ya tentang keuangan ya. Saya mengikuti berita-berita yang lagi heboh hari-hari ini, bagaimana diperkirakan inflasi itu akan meningkat. Ini kalau kita bicara dalam negeri ya. Harga BBM akan naik begitu ya. Lalu kemudian harga minyak akan naik, harga LPG akan naik ya. Semuanya naik. Yang enggak naik cuma satu, apa? Kolektor. Guyon saudara ya. Saya percaya kolektor saudara juga akan ikut naik karena saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Bahkan saya berdoa hari ini semua BCA-mu akan penuh begitu ya. Semua Bank Mandiri-mu akan penuh. BNI-mu akan penuh begitu ya. Semuanya akan penuh, dompetmu akan penuh begitu ya. Karena Tuhan membuat mujizat di tengah-tengah krisis keuangan. Mari saya mengundang kita semuanya untuk membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita akan membacanya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-7 ya. Kita lihat, judulnya adalah, perikopnya adalah minyak seorang janda. Ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi anaknya. Menjadi apa? Budaknya.
bukan anaknya, ya, menjadi budaknya. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Lalu berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat kelima, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi ibu bejana itu. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ke-7, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah itu. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah lebih dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, kisah ini adalah kisah yang menarik, ya. Jadi perempuan ini adalah seorang janda. Ini background daripada cerita ini. Saya ingin cerita sedikit, ya. Jadi perempuan ini adalah seorang janda dan dia adalah istri daripada seorang hamba Tuhan, ya. Orang-orang yang mencintai Tuhan, ya. Tetapi kemudian ketika suaminya ini mati, ya, mereka hidup dalam kekurangan. Bukan hanya kekurangan, ya, tetapi Alkitab mencatat bahwa hidupnya itu sampai minus. Ya, kalau kita membaca laporan keuangan, ya, kalau sudah laporan keuangan itu minus, itu artinya apa? Rugi, bangkrut, gitu ya, pailit. Jadi itulah latar belakang background daripada perempuan ini. Dia bukan hanya tidak punya uang, dia bukan hanya hidup pas-pasan, tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa dia ini adalah seorang yang berhutang. Alkitab memang tidak menyebut berapa hutangnya, tapi saya percaya hutangnya ini enggak sedikit. Kenapa? Karena firman Tuhan menyampaikan, ya, bahwa orang-orang yang menagih hutang itu, ya, mereka ini meminta kedua anak daripada perempuan ini untuk apa? Untuk menjadi budaknya. Saudara bisa bayangkan, penagih hutang datang mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya. Jadi saya pikir hutangnya ini mungkin jumlahnya sangat besar. Hutangnya ini mungkin jumlahnya tidak terbatas. Hutangnya ini mungkin jumlahnya tak terhitung. Sehingga sampai harus dibarter, saya katakan, ya. Sampai harus dibarter dengan kedua orang anaknya. Bukan satu orang anaknya, bukan, ya. Tapi dibarter dengan kedua orang anaknya. Itu menunjukkan bahwa mereka mengalami krisis keuangan yang sangat parah, ya. Krisis keuangan yang sangat tidak masuk akal. Tetapi saya melihat dan kita semua melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan di akhir daripada kisah ini, kita tadi sudah membaca semua hutang yang dimiliki oleh janda ini akhirnya apa? Lunas. Dan bahkan janda ini boleh apa? Hidup daripada lebihnya itu. Inilah mujizat yang dibuat Tuhan di tengah-tengah krisis keuangan. Saya tidak bicara tentang teologi kemakmuran, ya, prosperity theology, tidak, ya. Saya bicara tentang kingdom theology, ya, teologi kerajaan, ya. Jadi ini yang cerita yang kita miliki. Mungkin kita hari-hari ini sedang mengalami hal yang seperti itu, ya. Siapapun, mungkin ada yang on-site mengalami hal seperti itu. Dan mungkin ada rekan-rekan yang melihat
tayangan streaming ini juga mengalami hal yang seperti itu. Mungkin hutangnya banyak, sangat menggunung, dan tidak bisa dibayar. Tetapi kita tahu apa yang dilakukan oleh janda ini, sehingga akhirnya mereka semua mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Nah saudara, saya memiliki beberapa poin untuk kita pelajari. Apa yang harus kita lakukan? Karena untuk mengalami mujizat Tuhan, kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Apa yang Dia mau untuk kita. Ini yang harus kita mengerti. Nah yang pertama, apa yang harus kita tahu? Yang pertama adalah jangan meremehkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita dan lewat kita. Ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi kita tidak boleh meremehkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dan pada waktu Nabi Elisa ini bertanya kepada perempuan ini, apa yang kau punya di rumah? Tidak ada, saudara-saudara. Dia berkata bahwa hanya buli-buli minyak. Itu menunjukkan bahwa wanita ini, perempuan ini, itu tidak meremehkan buli-buli yang berisi minyak. Ya kita tahu ya, kalau disebut dengan buli-buli yang berisi minyak, jumlahnya pasti apa? Tidak banyak, begitu kan? Tapi wanita ini tidak pernah meremehkan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidupnya. Sehingga dia mengatakan hal yang sesungguhnya itu kepada Nabi Elisa, bahwa dia hanya punya buli-buli berisi minyak. Saudara-saudara, banyak orang hari-hari ini gengsi, saya katakan begitu ya. Kalau seandainya wanita ini gengsi gitu ya, dia pasti tidak akan mengatakan hal yang demikian kepada Nabi Elisa. Mungkin dia berkata, saya punya ini tapi masih disita, saya punya ini dan seterusnya. Tetapi Nabi Elisa bertanya ketika perempuan ini sedang berhutang. Dan perempuan ini tidak meremehkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam dirinya dan melalui kita. Saya percaya ya, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan jangan meremehkan apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Mungkin itu sesuatu yang sangat sederhana. Mungkin itu sesuatu yang sangat simple. Tapi Tuhan bisa mengerjakan dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara, saya di gereja sedang membuat ya standarisasi pekerja, gitu ya. Jadi saya punya pilot project begitu ya. Rock di Surabaya ini ada 8 begitu ya. Jadi saya mau buat standarisasi pekerja itu, dan saya kasih pilot project itu di Rock Sukomanunggal ya, karena saya ditempatkan di situ ya. Nah, salah satu standar yang saya buat itu adalah apa? Bahwa seorang pekerja itu harus mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah. Saya kasih syarat itu. Ya. Jadi jangan milih pelayanan yang ada di atas mimbar begitu ya. Itu baik ya, tidak ada yang salah begitu ya. Tapi ada banyak orang yang kadang-kadang mereka berpikir ya, kalau ada hal-hal yang kecil diserahkan dalam dirinya, mungkin mereka meremehkan. Mungkin mereka merasa bahwa ini hal yang kecil. Dan ini jangan saya mengerjakannya, orang yang lain saja. Ya. Saya malu untuk mengerjakan hal ini. Kadang-kadang orang berpikir demikian. Ya. Karena itu saya kasih note ya di dalam standar seorang pekerja itu. Dia harus mau ya. Dia harus punya willingness untuk apa? Untuk melayani, mengerjakan sesuatu yang mungkin dianggap rendah oleh orang lain. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa bekerja melalui hidupnya.
Karena itu pada pagi hari ini jangan meremehkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita dan lewat kita. Mungkin kita berpikir, saya ini siapa? Tuhan mau memakai hidup saya. Saya ini siapa? Tuhan mau menggunakan hidup saya. Seolah-olah kita ini meremehkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tapi wanita ini tidak pernah meremehkan. Walaupun dia hanya punya buli-buli kecil yang berisi minyak. Tetapi akhirnya terjadi mujizat ketika perempuan ini mengalami krisis keuangan. Ini kunci yang pertama. Jangan meremehkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, apa yang masih perlu kita pahami? Yang kedua adalah jangan pernah berpikir bahwa Tuhan selalu bekerja dengan cara kita. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-3 dikatakan, berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kalau saya jadi Elisa gitu ya, lalu saya cerita kepada Elisa bahwa saya punya hutang, saya lagi mengalami krisis keuangan. Kemudian oleh Elisa dikatakan, kamu harus minta bejana-bejana. Ya, bahasa Surabaya gentong begitu ya. Nah saudara, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Saya ini minta tolong begitu ya kepada Elisa. Tetapi Elisa mengatakan kepada saya minta gentong begitu ya. Tidak masuk akal. Gak mungkin. Dan ini apa maksudnya? Itu yang sering kali terjadi di dalam hidup kita. Kita ini kadang-kadang selalu memaksa Tuhan untuk apa? Bekerja dengan cara yang kita mau. Itu namanya adalah playing God. Kita ini sedang bermain seperti seolah-olah Tuhan. Jadi Tuhan itu kita atur ya. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dan kita mau supaya Tuhan mengikuti semua apa yang ada di dalam pikiran kita. Saya ambil contoh sederhana saja. Kita itu seringkali berdoa ya. Setelah kita itu membuat rencana dan kita berdoa meminta supaya Tuhan itu menyetujui rencana kita. Betul enggak? Saya punya rencana, saya punya pekerjaan ini gitu ya. Saya mau bekerja ini dan seterusnya. Lalu setelah saya punya plan ya, lalu kemudian apa? Saya berdoa supaya Tuhan memberkati planning saya ini. Kayaknya saya kemajuan ya, jadi feedback. Saya balik aja ke sini. Itu yang sering dilakukan oleh manusia. Dia punya plan dulu, baru kemudian plannya itu diserahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan itu mau menyetujui plan itu. Itu sebetulnya adalah doa yang salah. Yang benar itu bagaimana? Berdoalah dulu, betul ya? Lalu kemudian Tuhan berbicara kepada kita melalui apa saja, bisa melalui gembala kita, pemimpin kita, suami kita, istri kita, bahkan mungkin anak-anak kita yang masih kecil, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Baru kemudian kita membuat apa? Rencana sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah pagi ini pertanyaannya kepada kita semuanya, termasuk kepada saya, begitu ya. Saya juga perlu mengkoreksi diri. Mana yang selama ini kita lakukan? Ya. Apakah kita ini punya cara sendiri, ya, lalu kemudian kita memaksa Tuhan untuk menyetujui cara itu, atau kita berdoa lebih dulu, baru kemudian kita membuat rencana itu. Ketika orang sudah punya rencana dan kemudian Tuhan tidak setuju dengan rencana itu, banyak orang kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu kok begini gitu ya. Saya sudah melayani Tuhan, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Sama seperti janda ini. Saya yakin janda ini juga ngomel gitu ya. Suami saya itu adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Dia bekerja melayani Tuhan. Tapi ketika dia sudah meninggal dan saya sudah menjadi seorang janda, kenapa saya harus menanggung hutang yang seperti ini? Kenapa hidup saya ini semakin susah dan seterusnya dan seterusnya? Seolah-olah menyalahkan Tuhan. Padahal tidak demikian.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu kita perlu ya mendengar apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Hidup di dalam hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan. Mendengar apa yang menjadi kehendaknya. Maka kita akan tahu persis seperti apa yang Tuhan mau. Ini adalah salah satu hal yang saya pelajari dari Bapak Pendeta Johan Handoyo. Saya waktu itu pernah 2 minggu di Singapura ya, di BCS ya, di sana sekolah gitu ya. Sama siapa? Sama Om Johan. Gitu. Bagaimana memanage gereja dan seterusnya. Gitu. Dan yang saya pelajari dari beliau adalah seorang yang sangat humble, sangat rendah hati. Dan tidak ada jarak begitu ya di antara kita semua yang sedang belajar di sana. Dan yang selalu ditekankan adalah apa? Dengar kehendak Tuhan. Apa yang mau jadi kehendak Tuhan? Bukan dengar suara kita, apa yang mau menjadi kehendak kita. Bukan itu yang diajarkan itu ya. Yang diajarkan itu adalah apa? Bagaimana kita ini mengalami hidup yang intim dengan Tuhan dan menangkap apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, saudara, kita kembali kepada hal ini. Wanita ini tidak pernah berpikir ya, ketika dia diperintahkan oleh Nabi Elisa untuk mengambil buli-buli berisi minyak, maka dia lakukan saja. Ya. Dia tahu bahwa itu adalah cara dari Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa sebagai seorang hamba Tuhan itu adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu harus mau memberkati saya. Mungkin kalau kita menjadi wanita daripada janda ini ya, pikiran kita apa? Oh, mudah-mudahan ada orang yang datang kepada kita bawa uang 1 karung gitu ya, lalu kemudian kita bayar hutang-hutang kita. Oh, mungkin nanti saya mendapat pinjaman dari bank begitu ya, sehingga saya bisa membayar semuanya. Oh, mungkin nanti saya mendapat berkat dari saudara saya, dari siapapun juga, dan seterusnya. Itu pikiran kita. Tetapi wanita ini tidak begitu. Dia mendengar kehendak Tuhan melalui Nabi Elisa. Dan akhirnya apa? Dilakukan semua yang diperintahkan kepada Nabi Elisa kepadanya. Karena itu pelajaran kedua pagi hari ini adalah jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu selalu bekerja dengan cara kita. Kadang-kadang cara Tuhan itu cara yang aneh ya. Cara yang Tuhan berikan kepada kita itu seringkali kadang-kadang tidak masuk akal, di luar nalar manusia ya. Tapi itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat wajar ya. Saudara, kita ini hidup di bumi ya. Berarti kita ini hidup secara natural, betul enggak? Kalau kita mau mengalami sesuatu yang di luar natural ini, kita mau mengalami mujizat, berarti kita harus hidup di dalam dunia supranatural, betul enggak? Ya. Karena dunia natural tidak bisa dibawa kepada dunia supranatural. Karena itu kita perlu berdoa kepada Tuhan, ya. Dan Dia adalah Roh, ya. Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Sehingga kita masuk di dalam dunia supranatural itu. Dan Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu selalu bekerja dengan cara kita. Tiap pagi, tiap malam ya, siang kalau waktu makan siang ya, di kantor ya, di kampus, saya selalu berdoa begini kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin mendengar kehendak-Mu. Berbicaralah kepada saya lewat apa saja. Yang penting buatlah saya mengerti. Saya tidak pernah membatasi Tuhan. Kalau Tuhan berbicara kepada mahasiswa saya, ya, dan saya tahu itu suara Tuhan, saya akan ikuti. Saya tidak pernah merasa saya sebagai seorang dosen, lalu kemudian kalau mahasiswa itu menasihati saya, mungkin ya,
kalau dia berani. Tapi mahasiswa sekarang berani-berani begitu ya, ngomong begitu ya. Dan saya berpikir bahwa itu adalah cara Tuhan, saya akan ikuti. Tuhan berbicara melalui berbagai macam cara. Jangan kita patok Tuhan ya, melakukan sesuatu dengan cara kita. Itu salah, itu keliru ya. Dan mungkin tidak akan terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah memaksa Tuhan untuk mengerjakan sesuai dengan cara kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, jangan biarkan orang lain untuk memberi batasan supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang yang membuat kita ini tidak bisa dipakai oleh Tuhan itu bukan karena kita ini tidak mau, bukan karena kita ini tidak bersedia, bukan karena kita ini tidak mampu. Seringkali kita ini, hidup kita ini tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Itu gara-gara siapa? Gara-gara kita mendengarkan orang lain ya. Betul enggak, saudara-saudara? Awakmu kok ngono dadi pendeta. Nah, ya kan, sudah dengar kan dari orang lain kan, lalu akhirnya kemudian apa? Iya ya, saya enggak pantas ya. Kamu itu kayak hidupnya kayak gitu kok jadi singers. Mana pantas begitu. Kita seringkali mendengar hal-hal yang seperti itu. Hutangmu banyak begitu kok, kamu mau menjadi pelayan Tuhan. Mana pantas kan begitu. Hal-hal itu yang seringkali kita dengar dan mengintimidasi hidup kita. Lalu kemudian akhirnya kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ini ya, Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Elisa untuk disampaikan kepada perempuan ini. Caranya adalah apa? Masuk ke dalam rumahnya, kemudian tutuplah pintu gitu ya. Dan lalu kemudian tuangkan minyak itu, buli-buli minyak itu, tuangkanlah segala di dalam segala bejana, dan yang penuh angkatlah, gantilah, tuanglah lagi, dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Pergilah perempuan itu daripadanya, ayat yang kelima, dan ditutupnyalah pintu itu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Saudara, saya juga belajar tentang ketaatan dari perempuan ini. Perempuan ini taat betul sama Tuhan. Elisa ngomong cari gentong, dia lakukan, betul enggak? Elisa ngomong masuk ke rumah, dia turut. Elisa ngomong tutup pintumu supaya kamu enggak mendengar suara orang-orang yang negatif yang mengintimidasi kita. Wanita ini nurut. Elisa berkata bahwa isilah bejana dengan buli-bulimu yang berisi minyak, dia lakukan. Jadi wanita ini adalah wanita yang taat, dan dia tidak membiarkan hidupnya itu dibatasi oleh suara daripada orang lain. Saudara, kita ini dibentuk dari 3 hal. Yang pertama, kita dibentuk dari apa yang kita baca. Kalau saudara suka membaca buku-buku dengan genre tertentu, ya, pola pikir kita itu kecenderungannya akan seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu dibentuk dari apa yang dia lihat. Ya, biasanya begitu. Coba lihat anak-anak kita. Ya, niru bapaknya sama mboknya persis kan begitu. Yang ketiga, manusia itu biasanya dibentuk dari apa yang dia dengar. Hati-hati kalau kita mendengar. Kan tuh hati-hati kalau kita mendengar. Jangan sampai kita ini salah mendengar. Oleh karena itu, Elisa memerintahkan kepada wanita ini supaya apa? Supaya tidak memberi batasan kepada orang lain untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan membiarkan hidup kita dibatasi untuk dipakai oleh Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini kita ini penuh dengan keterbatasan. Tetapi itu yang Tuhan mau. Dan ayat yang terakhir, poin yang terakhir yang keempat itu, jangan pernah terpengaruh oleh pernyataan manusia. Seperti yang saya katakan tadi. Ya.
karena dia mengunci semua pintu di rumahnya dan menuang, ya. Dia tidak mendengar pernyataan manusia. Lalu akhirnya dia kemudian berhasil. Tuhan menyertai dia dan melakukan hal itu. Sehingga semua bejana yang dia punya itu penuh dengan minyak. Dan akhirnya apa? Minyak itu dijual. Uangnya dipakai untuk membayar hutang. Dan Alkitab berkata apa? Hiduplah dari apa? Lebihnya bersama dengan anakmu. Saya percaya hari-hari ini kalau kita sedang mengalami kesulitan keuangan, ya, kita sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, ya. Hari ini secara khusus saya memang berbicara tentang keuangan. Ya. Saudara tidak perlu khawatir. Ya. Karena kalau dipikir sekarang semua tidak mungkin. Tidak perlu khawatir. Ya. Saya belajar juga untuk tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang menyediakan. Seperti lagu tadi yang dinyanyikan, ya. Allah sanggup untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Saya berdoa, ya, semua yang kau butuhkan dipenuhi oleh Tuhan. Semua yang kau perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Daud berkata, dahulu aku muda dan sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta. Kenapa? Karena itulah janji Tuhan. Saya berdoa semua yang ada di tempat ini dan yang juga ada di YouTube, ya, engkau semuanya akan mengalami mujizat atas krisis keuangan. Ini tidak bicara soal kaya atau miskin, tidak. Tapi ini bicara tentang supaya hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Sehingga kita semuanya mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Firman Tuhan sederhana, ya. Saya sudah selesai, ya. Saya mengundang teman-teman PAW untuk bisa maju ke depan. Message-nya sederhana, ya. Yang pertama adalah apa tadi? Jangan meremehkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita. Jangan pernah meremehkan. Yang kedua, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan selalu bekerja dengan cara kita. Yang ketiga, jangan membiarkan orang lain memberi batasan untuk kita. Dan yang terakhir adalah jangan pernah terpengaruh oleh pernyataan manusia. Nah, saudara-saudara, ini adalah hal yang penting. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Tapi message dari Tuhan kepada saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya adalah tentang keuangan. Saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini itu menjadi terobosan dalam hidup kita. Mungkin kau berkata, mana mungkin Pak, saya ini orang yang gak punya, cuma punya hal-hal yang sederhana dan seterusnya gitu ya. Tapi Tuhan bisa memakai hal itu. Sama seperti ketika bagaimana Yesus membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Dilipat kali gandakan. Saya berdoa, kita semuanya mengalami the multiplied grace, hidup yang dilipat, kasih karunia yang dilipat gandakan, sehingga kita semuanya mengalami anugerah dari Tuhan. Saya minta kunci C. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Selamanya ku tetap percaya
Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sekali lagi, musim akan selalu berganti. Percayalah bahwa kasih Tuhan tetap abadi. Dia tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Tak akan berubah sampai selama. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Yakinlah Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara pun Dia pelihara, apalagi hidup kita. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Nyanyikan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga hidup kita semuanya. Menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan mengenyangkan kita. Dia akan memelihara kita. Kapan? Hari ini? Ya. Besok? Ya. Minggu depan? Ya. Bulan depan? Ya. Tahun depan? Ya. Bahkan selama-lamanya Dia memelihara hidup kita. Bukankah Dia Allah yang baik? Bukankah Dia Allah yang mengasihi kita? Bukankah Dia Allah yang menyediakan pertolongan dalam hidup kita? Kami percaya Dia tidak akan meninggalkan kita dan membuat kita berkekurangan, membuat kita meminta-minta kepada orang lain. Karena Dia Allah, pemilik bumi ini, dan Dia berdiam di dalam hidup kita. Mari saudara yang percaya, angkat dua tanganmu, mulai sembah Tuhan. Ora lambata sikira, ora lambata sikira lambata kana. Haleluya, haleluya. Iara lambata sikira lambata kara lamo. Iara lambata sikira lambata. Haleluya, haleluya, haleluya. Iara lambata sikira lamani, iara lambata sikira lamana. Oh, iara lambata sikira lamo. Iara lambata siana lamor ya siana mono ya se. Ora lambata sikira lamo. Iara lambata sikira lambata kara lamaya se. Terimalah berkatnya, terimalah anugerahnya, terimalah the multiplied grace, kasih karunia yang dilimpahkan dalam hidupmu. Ora lambata sikira lambata kara lamaya se. Haleluya. Oh, iya namata siana lamoya
Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Bahkan sehelai rambut kita Dia pun tahu, Dia pun tahu tak akan terjatuh tanpa seizin. Berkati semua yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan yang ada di rumah-rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube. Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang jatuh miskin, dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Mari semua nyanyikan dengan iman, lebih keras lagi, lebih kuat lagi. Percayalah apa yang Tuhan lakukan baik dalam hidup kita tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ya Tuhan, Engkau selalu menolong kami, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehingga mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini firman yang telah Kau sampaikan Tuhan kepada setiap kami. Sungguh pada pagi hari ini kami boleh Tuhan lebih dikuatkan Tuhan lewat penyampaian firman yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Pendeta Pak Roy. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami mau berterima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan mulai saat ini Tuhan Yesus, mau lebih lagi Tuhan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikan sebagian yang dari yang kami punya Tuhan, biarlah pemberian ini Tuhan boleh berguna bagi tempatmu, bagi kerajaan-Mu di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan kesenangan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan diberikan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya Pak Roy. Adalah saudara kita yang luar biasa, saudara ya. Sekarang beliau, salam kembali Pak untuk pendeta senior kita yang luar biasa. Semua pendeta senior adalah bapak-bapak kita. Mereka luar biasa sekali ya, Pak Timotius Arifin. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanannya. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah minggu depan adalah minggu kita yang terakhir beribadah di tempat ini. Ya, kita akan pindah ke One Is. Saya selalu salah terus karena teman saya dulu namanya Iswanto, jadi kebiasaan panggilnya Iswan gitu ya. One Is, saudara, jangan lupa di apartemen One Is. Nanti teknisnya mungkin minggu depan kita akan brief kepada Bapak Ibu Saudara. One Is ruangannya, puji Tuhan, lebih lebar, lebih panjang, lebih besar, lebih baik, saudara. Nanti untuk anak-anak sekolah minggu juga ada ruangan yang lebih. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dan harganya juga terjangkau, saudara. Kita mau bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan, memberkati kerajaan Allah, saudara. Nah, One Is itu adalah letaknya di Galaxy Mall, saudara ya. Di Galaxy Mall ke arah, saya bingung ya kalau ada orang bilang, Pak, jalan ini di mana? Ke utara. Saya nggak tahu ke utara tuh yang mana gitu loh. Pokoknya Galaxy Mall terus sedikit ke arah ITS. Di situ ada rumah makan sederhana. Nah, sebelum rumah makan sederhana itu di perempatannya itu ada sebuah apartemen namanya Oakwood Hotel. Nah, itu ada apartemen One Is, saudara. Kita beribadah nanti di situ. Dan puji Tuhan, saudara, kita sudah kontrak 1 tahun ke depan. Jadi nggak digeser-geser. Tepuk tangan dulu. Hari ini, saudara, saya percaya ya, kita anak-anak Tuhan nggak boleh kecewa, saudara ya. Kita dibuang-buang terus, saudara. Nanti ke lantai 3, nanti ke pelataran di depan. Padahal kita pengen di ruang Maha Kudus, tapi disuruhnya di pelataran, saudara. Anak sekolah minggu juga tadi gitu. Tiba-tiba ruangannya kita lagi pakai, Pak, ruangannya sudah dijual ke orang lain. Loh, kok bisa? Kita kan sudah bayar di muka gitu loh. Tapi kita percaya ini bukan datang dari manusia. Ini datang dari Tuhan supaya kita dapat tempat yang lebih baik. Amin. Saya percaya kita sedang berjalan dari satu kemuliaan demi kemuliaan yang lainnya. Nah, nanti Pak Roy mesti sering-sering, Pak. Karena Pak Roy ini seperti saudara kita, saudara ya, di gereja ini. Beliau orang yang luar biasa, beliau orang yang smart. Beliau juga seorang pengajar di sebuah universitas. Kita percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara, ketika kita beribadah di One Is, kita disediakan ruangan yang polos. Alat-alat musik pasti dari kita sendiri. Bangku-bangku dari kita sendiri. Terus apa lagi? Panggungnya dari kita sendiri. Saya sama Pak Budi sampai cari-cari, kok di mana lagi ya? Kok di mana lagi? Saya sudah pusing, saudara. Nah, ketika kita mau membangun sesuatu, saudara, kita percaya, Pak Roy tadi sudah bilang, saudara, ini adalah pekerjaan bersama. Setiap orang rela mengambil pekerjaan yang paling hina. Jangan lagi, saudara, jangan lagi.
gereja tidak akan pernah maju kalau itu hanya di-handle oleh 1, 2, 3 orang, saudara. Kita semuanya mau bergotong royong bersama-sama ketika habis beribadah. Anak-anak mudanya yang semangat dong, langsung kita susun kursinya. Amin. Kita susun kursinya, kita atur sama-sama. Jangan lagi kayak gini, itu mah kerjaan dia, itu mah kerjaan hamba Tuhan. Kita sudah bayar dia, kita sudah gaji. Semuanya turun, saudara. Amin. Halo. Seperti itu, saudara. Kasihan, saudara. Pak Petrus sudah sampai gembor-gembor, saudara, sampai empot-empotan. Beliau hanya ingin melihat saudara bertumbuh. Semuanya melayani, saudara. Ya, saya 23 tahun melayani, saudara. Saya gak pernah anti namanya ngangkat alat. Dari muda sampai sekarang. Dari mulai susah sampai diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sampai saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya tetap apa yang saya bisa bantu. Salah satu pesan yang luar biasa daripada Bapak rohani saya, salah satu Pak Timotius Arifin. Kalau ketemu orang harus ada stempel di sini. What can I do for you? Benar ya Pak ya? Benar. Ketika anak kami lahir, langsung beliau, Richard, congrats ya. Beliau ada orang luar biasa. Nah, setiap kita juga di tempat itu seperti ini. Kita akan hadir di sana, nanti kita dikasih waktu mulai hadir jam 9:30, saudara. Sampai nanti ibadah jam 12, kita langsung harus segera berkemas. Nanti karena charge-nya akan lebih mahal lagi. Tetapi dari pihak manajemen hotel, mereka sangat bersuka cita karena ada hadirat Tuhan. Bukan hotel, apartemen. Karena ada hadirat Tuhan di One East, dan itu yang mereka rindukan. Amin. Kita semua nanti datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta syukur bagi Dia. Katakan Allah yang berkuasa. Allah perkasa yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, katakan yang diperbuatnya, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Katakan bersama-sama, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersama-sama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya ya Tuhan, bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kinarala bataka darala bayarala masyadarala matakan darala bayarala. Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan.
Setiap minggu kami boleh datang bersama-sama sujud menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani kami, yang boleh membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat worship leader, terima kasih buat singer, terima kasih buat para pemain musik ya Tuhan. Urapi mereka semua, berkati mereka semua ya Tuhan. Biarlah hati mereka terus melekat kepada Engkau di dalam pujian dan penyembahan mereka. Kami diberkati oleh pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Roy ya Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kami tangkap firman-Mu, kami percaya ya Tuhan, ada mujizat di tengah-tengah krisis keuangan ini ya Tuhan. Kami secara dunia ya Tuhan, untuk Ibu Menteri Keuangan juga Bapak Presiden sudah memperingatkan akan terjadi inflasi yang besar. Kami mau berkata silakan itu datang, tetapi setiap umat-umat Tuhan mengalami pertolongan Tuhan. Ada mujizat, ada kekuatan, ada keterampilan yang baru ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, di masa krisis Tuhan mengajarkan Ishak ya Bapa, itu adalah masa yang tepat untuk menabur, karena kami akan menuai berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu ya Tuhan, dan juga berkatilah ya Tuhan keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, ada sesuatu yang berbeda ya Tuhan di antara umat-Mu ya Bapa. Tuhan berkati keluarga mereka, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati anak cucu mereka, mereka yang merindukan keturunan ya Bapa. Kami akan melihat janji-Mu kepada Abraham itu akan terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka ya Tuhan yang membutuhkan pekerjaan ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan membuka jalan. Mereka yang studi, Tuhan akan berikan hikmat, kepintaran, supaya mereka menjadi pribadi yang unggul di dalam studi mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami. Kami begitu mengasihi hamba-Mu Pak Niko ya Tuhan, dan keempat wakilnya. Kami begitu mengasihi Pak Johan Handoyo. Kami begitu mengasihi Pak Irwan ya Tuhan, juga Pak Petrus yang ada di tempat ini, dan juga hamba-hamba Tuhan yang memimpin di tempat ini. Seluruh ketua divisi Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan otoritas ya Bapa, sehingga kehidupan kami terarah ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja ini ya Tuhan, munculkanlah generasi-generasi penerus gereja ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, hidup akan terus berlangsung ya Tuhan, tetapi Tuhan akan munculkan pemimpin-pemimpin muda dari tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami rindu ya Tuhan menerima berkat-Mu Tuhan. Saya meminta hambanya Pak Yohanes untuk doa dalam berkat. Mari saudara sekalian, kita mau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Oh ralamata sikia ralamata syaralalamala. Oh rabata sikia ralamala. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan memalingkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, penyertaan Tuhan selalu menyertai engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah. Biar berkat Tuhan turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, karena ruangan kita di sana sudah dipakai Saudara, jadi kita tidak bisa terlalu banyak bergerak. Jadi kalau memang Bapak Ibu Saudara ingin mengambil minum, ingin mengambil sesuatu dari luar, bisa kembali lagi ke sini Saudara. Kami memohon maaf, ini terjadinya tadi 15 menit sebelum ibadah selesai. Tiba-tiba saya harus berhadapan